Info penting untuk pensiunan PNS. Terungkap skema pensiunan PNS di era pemerintahan Prabowo. Bagaimanakah dengan skema pensiunan PNS di era pemerintahan Prabowo? Akankah pensiunan semakin sejahtera? Berikut informasi selengkapnya. Terungkap skema pensiun PNS di era pemerintahan Prabowo. Apakah pensiunan akan semakin sejahtera? Pemerintah berencana mengubah skema uang pensiun bagi aparatur sipil negara. Perubahan ini tertuang dalam rencana reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN. UU itu mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS, di antaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Dikutip dari dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran pada Kamis 18 Juli 2024. Selain karenanya adanya amanat Undang-Undang ASN, reformasi pensiun itu juga akan dilakukan karena adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS, sebagaimana dikutip dari dokumen KEM PPKF. Kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement rasio antar jabatan. RR atau replacement ratio cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR atau replacement ratio juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif, sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018 dikutip dari dokumen itu. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini
yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan, seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan itu, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh, tulis pemerintah dalam dokumen KEM PPKF. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reformasi atau reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal, baik masa kini maupun masa mendatang, dikutip dari dokumen KEM PPKF.